Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan nasihat yang berjudul menghindari dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah mereka yang bersegera bertaubat. Kita sebagai manusia, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbuat kesalahan, karena memang manusia tempat salah. Makanya kemudian manusia disebut dengan al-insan, yang berasal dari kata nasia, yakni yang berartikan lupa. Namun anak-anak sekalian, yang terbaik dan akan mendapatkan predikat baik di sisi Allah adalah mereka yang melakukan kesalahan atau dosa, tetapi kemudian mereka segera bertaubat atau segera kemudian menghapus dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena tanpa kita sadari, banyak sekali dosa-dosa kecil yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Padahal ternyata anak sekalian, dosa-dosa kecil ini merupakan pangkal penyebab munculnya dosa-dosa yang lainnya. Bahkan hingga nantinya bisa berbentuk dalam dosa yang besar. Mungkin antum anak sekalian pernah berada atau pernah melihat lautan atau pernah melihat sungai ya. Maka anak sekalian, ternyata sungai dan lautan itu mereka itu berasal daripada tetesan-tetesan air yang kemudian menyatu, maka terbentuklah laut dan sungai yang begitu dalam atau panjang sekali. Maka itulah dosa-dosa kecil. Ketika dosa-dosa kecil ini tidak mampu kita kendalikan atau tidak mampu segera kita tutupi dengan kebaikan, maka kemudian dosa-dosa kecil ini akan menjelma menjadi dosa-dosa besar. Karena pepatah mengatakan sedikit demi sedikit maka dia akan menjadi bukit. Lihat saja gunung anak sekalian. Gunung yang besar itu ternyata dia berasal daripada batu-batu kecil, kemudian menyatu sehingga kemudian dia menjadi sebuah gunung yang besar sekali. Nah, perilaku kita dalam meremehkan dosa-dosa kecil ini, misalnya seperti menggibah anak sekalian, atau dalam bahasa gaulnya menggosip ya, atau mungkin kita mencela teman kita, atau kemudian kita berbohong. Kebiasaan-kebiasaan ini ternyata memang kalau tidak kita tutupi maka dia akan menjadi suatu hal yang biasa. Ketika kemudian menjadi suatu hal yang biasa, maka akan menjadi karakter. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, ada 4 hal yang menyebabkan dosa-dosa kecil ini menjadi dosa besar. Yang pertama, menganggap enteng atau remeh suatu dosa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menggambarkan tentang seorang muslim ketika dia melakukan dosa, maka seolah kemudian dia berada di bawah gunung yang besar yang runtuh dan siap menimpanya. Sementara bagi pendosa, memandang dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ketika dia hendak mengusirnya, maka kemudian cukup menggunakan tangannya saja. Kemudian yang kedua adalah berbangga diri terhadap dosa yang dia lakukan. Senang dia terhadap dosa yang dia lakukan. Saking senangnya kemudian dia menceritakan apa yang dia lakukan kepada orang lain. Bilal bin Sa'ad rahimahullahu mengatakan, janganlah engkau memandang kecil suatu dosa, tetapi lihatlah kepada siapa sesungguhnya engkau berbuat dosa. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, melakukan dosa ini berulang-ulang. Artinya tidak ada upaya untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Ibnu Qayyim berkata, dosa besar yang hanya dikerjakan sekali akan lebih mudah Allah ampuni daripada dosa-dosa kecil yang sering dilakukan tanpa ada usaha untuk memperbaiki akan kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang terakhir, penyebab daripada dosa kecil menjadi dosa besar adalah dosa yang dia lakukan ini menjadi contoh atau dicontoh oleh
Kalau kemudian kita pernah mengenal ada yang namanya amal jariyah atau amal baik ketika seorang itu sudah meninggal tetap mengalir, maka ternyata juga ada dosa jariyah. Dosa yang ketika dia sudah meninggal tapi kemudian dosa tersebut akan mengalir, sebagaimana kemudian yang Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memandang buruk dalam Islam, maka bagi mereka dosa perbuatan yang dikerjakan tersebut, dan juga dosa yang dikerjakan orang lain akibat dosa yang dia kerjakan, tanpa kemudian mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadirin sekalian, inilah 4 hal yang kemudian menyebabkan dosa-dosa kecil ini menjadi dosa-dosa besar. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil ibrahnya, dan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari Ustaz, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.